Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Smart semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Selamat datang di channel YouTube saya yang akan membahas seputar pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang barisan dan deret aritmatika. Sebelumnya, untuk mendukung channel saya, tolong ya untuk klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian bisa tahu saat saya upload video terbaru berikutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Barisan dan deret aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan dengan sifat selisih suatu suku dengan suku sebelumnya selalu sama. Sedangkan yang dimaksud dengan deret aritmatika adalah penjumlahan suku-suku dari barisan aritmatika. Nah, contoh dari barisan aritmatika di sini yang pertama ada 6, 9, 12, dan 15. 6 ke 9 berarti ini ditambah dengan 3. 9 ke 12 juga ditambah 3. 12 ke 15 juga ditambah 3. Berarti kita bisa menentukan ya bahwa ini termasuk barisan aritmatika karena semua selisihnya antara suku yang satu dengan suku yang lainnya selalu sama, yaitu 3. Oke, berarti ini sudah jelas ya kalau barisan aritmatika. Berarti kita bisa menentukan suku berikutnya ya di sini. Berarti suku berikutnya tinggal ditambah dengan 3 juga. 15 tambah 3 berarti 18. Yang kedua, 9 ke 15 berarti ditambah 6. 15 ke 21 juga ditambah 6. Ini 6. Ini juga 6. Oke, karena semua selisihnya sama, berarti ini termasuk barisan aritmatika. Berikutnya, berarti bilangannya tinggal ditambah 6. 33 ditambah dengan 6. Berarti di sini ketemu 39. Ya. Kemudian berikutnya di sini ada 50, 45, 40, 35, 30. Ini juga termasuk barisan aritmatika loh ya. Nah, di sini 50 ke 45 itu negatif 5 ya. Karena 50 dikurangi 5, 45. 45 dikurangi 5, 40. 40 dikurangi 5, berapa? 35. 35 dikurangi 5, ini ketemu 30. Nah, berikutnya berarti tinggal 30 dikurangi 5. Berapa? Ketemunya 25. Dan contoh yang nomor 4 di sini, 10 ke 7 ya, itu selisihnya adalah negatif 3 ya. Kemudian 7 ke 4 juga negatif 3. 4 ke 1 juga negatif 3. Nah, semuanya juga sama negatif 3. Berarti suku selanjutnya tinggal 1 dikurangi 3. Ketemunya negatif 2. Nah, lanjut. Sekarang kita akan belajar tentang rumus suku ke N barisan aritmatika. Ini rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Apa itu UN? UN adalah suku ke N. Sedangkan A itu adalah suku pertama. Kemudian B itu sama dengan beda atau selisih. Nah, misalkan kalau tadi ya, saya contohkan lagi ya di sini ya. Misalkan di sini contohnya tadi ini misalkan 3, kemudian 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Nah, jadi 3 ini namanya adalah U1 atau suku ke-1. 5 adalah U2 atau suku kedua. 7 adalah U3, 9 adalah U4, dan 11 adalah U5. Dan seterusnya berarti UN ya. Paham dari sini? Nah, 3 di sini selain U1 ini juga disebut dengan A ya, suku pertama.
pertama. Sedangkan tadi selisihnya antara 3 ke 5 yaitu 2. 5 ke 7, 2. 7 ke 9, 2. 9 ke 11 juga 2. Berarti yang namanya beda atau selisih bernilai 2. Oke, lanjut. Contoh di sini nomor 1, suku ke-25 dari barisan 44, 40, 36, dan seterusnya adalah. Nah, berarti di sini langkahnya ya, kita tulis dulu rumusnya ya, supaya tidak lupa. Kalau misalkan kalian sudah hafal, langsung saja masuk ke soal. Tapi untuk latihan, lebih baik kita tulis dulu ya. Nah, kita tulis dulu rumusnya. Di sini ada UN ya, sama dengan A ditambah N min 1 P. Nah, sekarang di sini berbunyi suku ke-25, berarti U25. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, A-nya bernilai berapa ya? Oke, A-nya bernilai 44 ditambah N-nya 25 dikurang 1 dikali beda. Bedanya berapa? Cari dulu ya bedanya ya. 44 ke 40 ya. Kalau dilihat di sini, nah, berarti ini dikurang 4 ya. 40 ke 36 juga dikurang 4. Berarti di sini bedanya adalah negatif 4. Oke, kita kalikan dengan negatif 4. Ingat kalau negatif lebih baik dikasih tanda kurung ya, supaya nanti tidak salah. Nah, seterusnya di sini kita hitung ya di sini ya. Berarti 44 ditambah 25 kurangi 1, 24 dikali dengan negatif 4 ya. Berarti nanti di sini 44 dikurangi dengan 96 ya. 24 dikali negatif 4, negatif 96. Jadi nanti di sini hasilnya adalah negatif berapa? 52. Nah, bisa ya dari sini ya. Oke, kita lanjut lagi. Contoh berikutnya, yaitu contoh 2, jika suku kedua barisan aritmatika sama dengan 40 dan beda barisan tersebut adalah 5, maka suku ke-10 barisan tersebut adalah, oke. Nah, jadi di sini kita tulis dulu ya yang diketahui, yaitu berapa? Suku kedua, berarti U2. Nah, sama dengan 40. Dan beda, nah beda tadi apa? B ya, yaitu 5. Oke. Kemudian yang ditanya di sini adalah suku ke-10, berarti U10. Oke. Nah, berarti nanti di sini ya, langkahnya yang pertama kita tulis dulu ya rumusnya, supaya kalian juga latihan untuk menghafal. Bagaimana rumusnya? Yaitu A ditambah N min 1 dikali B. Di sini U2 sama dengan 40 ya. Kita ganti berarti U2. Berarti A-nya berapa? Belum tahu kan? Kita tulis lagi A. Nah, N-nya N2. Berarti kita tulis 2 dikurang 1 dikali beda. Bedanya sudah tahu yaitu 5. Berarti nanti di sini U2 bisa kita ganti dengan 40 ya. Oke, kita ganti di sini dengan 40 sama dengan A 2 dikurangi 1 berarti 1. 1 dikali 5 berarti 5. Berarti ini ditambah 5. Sehingga nilai dari A sama dengan 40 dikurangi 5. Oke, berapa A? 35.
Kemudian kalau kita sudah tahu nilainya A, kita bisa menentukan nilai dari U10. Nah, di sini ya kita kerjakan di sini berarti U10. Berarti A ditambah N-1 ya. Berarti 10 dikurangi 1, 9B. A-nya sudah ketemu yaitu tadi 35 ditambah 9 dikali bedanya yaitu 5. Berarti di sini 35 ditambah 45. Oke, berarti di sini hasilnya adalah 80. Lanjut. Contoh yang ketiga, jika suku keempat dan suku kesembilan suatu barisan aritmatika adalah 14 dan 29, maka suku ke-80 barisan tersebut adalah berapa? Nah, di sini berarti kita bisa menulis dulu yang diketahui ya. Suku keempat, 14. Kemudian suku ke-9, yaitu 29. Kita tulis. Nah, kemudian yang ditanya adalah nilai dari suku ke-80. Berarti U80 berapa? Berarti dari yang diketahui dulu ya. U4 berarti A ditambah N-1. 4 dikurangi 1, 3. Dikali B. Ya. Oke. Kemudian bisa kita ganti ya, nilai dari U4 adalah 14. Berarti 14 sama dengan A ditambah 3B. Ya. Ini adalah persamaan 1. Ya. Kemudian yang diketahui lagi adalah U9 ya. Berarti sama dengan A ditambah N-1. 9 dikurangi 1. 8. U9 bisa kita ganti dengan 29. Berarti ini A ditambah 8B. Nah, ini adalah persamaan yang kedua. Nah, berikutnya untuk menentukan nilai A dan B berarti kita gunakan cara substitusi eliminasi ya. Kita tulis dulu ini persamaannya ya. Berarti di sini A ditambah 3B sama dengan 14. Kemudian A ditambah 8B sama dengan 29. Nah, kalau kita melihat berarti kita di sini harus menghilangkan salah satu A atau B. Nah, kebetulan karena nilainya yang sudah sama itu A, berarti kita hilangkan A-nya dulu ya. Untuk menghilangkan A, berarti tanda hubungnya adalah kurang. Nah, karena A dikurangi A, habis kan? Oke, 3B dikurangi 8B, berarti min 5B. 14 dikurangi 29, berarti negatif. Berapa? Negatif 15. Oke, berarti lanjut lagi. B di sini sama dengan negatif 15 dibagi negatif 5. Berarti B sama dengan 3. Nah, sekarang untuk menentukan nilai A ya, di sini kita bisa terserah ya, mau menggunakan persamaan 1 boleh, persamaan 2 boleh. Intinya persamaan yang nilainya lebih kecil supaya kita bisa lebih mudah untuk menghitungnya. Berarti kita carinya pakai persamaan 1 saja ya. Di sini nilainya ada A ditambah 3B ya sama dengan 14. Nah, A ditambah 3 dikali B-nya ketemu 3 sama dengan 14. A ditambah 9 sama dengan 14. Berarti nilainya A adalah 14 dikurangi 9. Berapa? Berarti nanti di sini ketemunya adalah 5. Oke, kalau nilai A dan B sudah tahu, berarti kita bisa menghitung nilai dari U
80. Berarti A ya, berapa A-nya? 5 ditambah N-1, berarti 80 dikurangi 1, 79 dikali B. B-nya berapa? 3. Di sini ketemu 5 ya. Kemudian ditambah ya. Di sini berarti 9, 3, 27. 2. 7, 3, 21 ditambah 2 berarti 23. Berarti hasilnya adalah berapa? 242. Oke. Jelas ya dari sini? Satu contoh lagi di sini ya, yaitu antara bilangan 2 dan 65 disisipkan 6 bilangan sehingga membentuk barisan aritmatika. Tentukan suku ke-10 dari bilangan tersebut. Nah, berarti di sini kalau kita lihat, oke, kita tulis dulu di sini ya. Berarti 2 antara 2 disisipi 6 bilangan. Nah, ini misalkan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bilangan. Oke, di sini 65. Nah, kemudian di sini tadi yang ditanya adalah suku ke-10, berarti U10 ditanya. Oke, berarti nanti di sini ya bisa diketahui bahwa A-nya bernilai 2. Kemudian U8 ya, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 angka ya. Berarti U8 nilainya adalah 65. Ya, berarti dari yang diketahui ini kita coba jabarkan ya. U8 sama dengan 65. Oke, berarti dari sini A ditambah N-1 berarti 8 dikurangi 1, 7. Dikali B sama dengan 65. Kita masukkan A-nya bernilai 2 ditambah 7B sama dengan 65. Berarti 7B sama dengan 65 dikurangi 2. Oke, berarti 7B sama dengan 63. Berarti B sama dengan 63 dibagi 7. Oke, berarti B nilainya adalah 9 ya. Sekarang kita sudah tahu nilainya B 9, nilainya A2, berarti kita bisa dong mencari nilai dari suku ke-10-nya ya. Berarti tinggal kita masukkan saja A, yaitu bernilai 2. Ditambah N-1, 10 dikurangi 1, berarti 9. Dikali B, bedanya yaitu 9. Berarti 2 ditambah 9 dikali 9, 81. Berarti 2 ditambah 81, 83. Mudah sekali ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran kita kali ini sudah selesai ya. Semoga bermanfaat terutama untuk sobat-sobat Smartku yang sedang belajar tentang materi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semua kemudahan dalam segala urusan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.